Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanggi Junialdo Deng Melino dengan NIM F23121111. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perencanaan kota, yaitu penerapan teori Lins dalam penataan lingkungan di kawasan perkotaan. Oke, jadi kita langsung saja ke pendahuluan. Citra kota merupakan gambaran mental yang terbentuk dari pengalaman dan persepsi individu terhadap lingkungannya. Kevin Lins, seorang perencana kota dan arsitek, mengidentifikasi 5 elemen pembentuk citra kota secara fisik, yaitu yang pertama adalah pet atau jalur. Pet atau jalur ini yang dilalui orang untuk bergerak di dalam kota, contohnya seperti jalan raya, jalur pedestrian, atau jalur sepeda. Yang kedua yaitu edge atau tepian. Edge atau tepian ini adalah batas-batas fisik yang mendefinisikan ruang kota, contoh seperti sungai, tembok kota, dan garis pantai. Yang ketiga itu adalah distrik atau kawasan. Distrik atau kawasan ini adalah wilayah dengan karakteristik fisik dan fungsi yang berbeda, contoh seperti kawasan perumahan, kawasan komersial, dan kawasan industri. Yang keempat yaitu node atau simpul. Node atau simpul ini adalah titik pertemuan atau persimpangan jalur dan edge, contoh alun-alun persimpangan jalan, dan stasiun kereta api. Yang kelima yaitu ada landmark atau penanda. Landmark atau penanda ini adalah objek fisik yang mudah dikenali dan diingat, contoh seperti monumen, gedung pencakar langit, dan tempat ibadah. Adapun penerapan teori Kevin Lins, yaitu teori Kevin Lins ini dapat diterapkan dalam penetapan lingkungan di kawasan perkotaan untuk menciptakan kota yang positif dan mudah diingat. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama yaitu pet atau jalur. Membuat jalur pedestrian yang nyaman dan aman. Jalur pedestrian ini harus memiliki lebar yang cukup, permukaan yang rata, dan terhindar dari rintangan. Yang kedua yaitu menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi, atau jalur sepeda harus terpisah dari jalur kendaraan bermotor dan memiliki rambu-rambu yang jelas. Terus yang ketiga yaitu membuat sistem transportasi publik yang efektif. Sistem transportasi publik yang mencakup berbagai model transportasi seperti bus, kereta api, dan MRT dengan jadwal yang teratur dan tarif yang terjangkau. Di mana kita bisa melihat contoh pada gambar di samping. Kita lanjut yang kedua yaitu edge atau tepian. Yang pertama yaitu menciptakan ruang publik yang menarik. Ruang publik seperti taman dan alun-alun dapat menjadi tempat berkumpul dan bersantai bagi masyarakat. Yang kedua yaitu melestarikan landmark dan bangunan bersejarah. Landmark dan bangunan bersejarah tersebut dapat menjadi identitas dan daya tarik bagi kota. Yang ketiga yaitu membuat batas kawasan yang jelas, di mana batas kawasan dapat dibuat dengan menggunakan elemen fisik seperti taman atau pagar besi dan sungai. Adapun contoh-contohnya pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu distrik atau kawasan. Yang pertama yaitu mengembangkan kawasan dengan karakteristik yang unik. Di setiap kawasan di kota dapat memiliki karakteristik yang unik seperti arsitektur, budaya, dan fungsi. Yang kedua yaitu memastikan akses yang mudah ke berbagai kebutuhan, yaitu setiap kawasan harus memiliki akses yang mudah ke berbagai kebutuhan seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat berbelanja. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan mereka. Lanjut kita ke node atau simpul. Yang pertama yaitu membuat simpul yang mudah diakses. Simpul seperti persimpangan jalan dan stasiun kereta api harus mudah diakses oleh pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengguna transportasi publik. Yang kedua yaitu menyediakan fasilitas dan layanan di simpul. Simpul dapat dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan layanan seperti toilet, tempat duduk, dan peta kota. Yang ketiga yaitu membuat desain simpul yang menarik. Desain simpul harus menarik dan mudah diingat. Kita bisa melihat contohnya pada gambar di samping. Kita ke poin terakhir yaitu landmark atau penanda.
Yang pertama yaitu membangun landmark yang ikonik. Landmark harus mudah dikenali dan diingat serta mencerminkan identitas dari kota tersebut. Yang kedua yaitu menjaga landmark agar tetap terawat, yang dimana landmark juga harus dijaga agar tetap terawat dan lestari. Yang ketiga yaitu membuat program edukasi tentang landmark. Program edukasi dapat membantu masyarakat untuk memahami sejarah dan makna dari landmark tersebut. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu teori Lins menjadi panduan yang bermanfaat dalam penataan lingkungan di kawasan perkotaan. Dengan menerapkan teori ini, kita dapat menciptakan kota yang lebih mudah dinavigasi, menarik, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.